bakalan jadi match yang sengit. Karena Filipina harusnya mereka cukup peka dengan pergerakan yang sangat amat proaktif. Dan dalam prediction kita tentunya kesempatan tim Indonesia untuk mendapatkan medali emas begitu besar. Jadi kita masih punya harapan tim Indonesia mampu untuk mensecure series ini. 2 prediksi ke bendera Indonesia. Harapan emas, kesempatan emas untuk tim Ayo, Indonesia. Ini dia the last game semuanya untuk mendukung Indonesia. Langsung Let's aja go. di kolom komentar di spam hashtag Team Indonesia, hashtag Indo Pride, apapun itu. Langsung di spam saja untuk mendukung tim kita di Grand Finals. Balik lagi di Best of One. Mari kita menuju ke arah Land of Dawn untuk game kita yang kelima. Let's go. Ini yang kita butuhkan. Dimana dukungan dari teman-teman begitu berarti. Dan aku pengen lihat lagi sih rotasi yang begitu agresif dari tim Indonesia di area early-nya. Tapi bakal beda sih kayaknya. Cini ya mungkin agak sedikit sulit ya. Karena memang ngebawa Xavier butuh waktu untuk dapetin item bahkan. Dari ke arah late game sebenarnya bakal jadi 50-50 ketika Philippines di sini. Apalagi mereka bawanya itu Moskov. Betul. Yang kita tahu attack speed-nya bakal sakit. Dan finishing shot apalagi sangat amat menyebalkan kan. Namun Vivero bakal coba dipukul mundur oleh seorang Vivian. Mid-nya agak sedikit tertahan di sini, Rick. Iya, so far so good untuk tim Indonesia. Di sana juga sebenarnya kayaknya berhasil untuk mendapatkan Lethal Wanderer yang pertama dengan adanya gold lead sedikit. Tapi yes, kali ini kenapa mereka mengamankan Melissa? Bukan kayak game pertama 2, 3 dan juga 4 di mana selalu dilepaskan ke Philippines. Karena untuk game yang ketiga atau game kelima kali ini, mereka beneran coba untuk memberi Melissa free space. Tapi harus sangat berhati-hati di sini di mana Vivero bisa langsung menuju ke arah atasnya Chell. Nice dash untuk kabur di sana, wallnya tidak bisa untuk melakukan damage yang lumayan. Dan Chellnya masih bisa survive menggunakan regeneration-nya juga untuk membalik sustain. Tapi ini sih, karena Indonesia, apalagi juga dengan Vivian, mereka mau coba untuk prioritize-nya ke arah mid lane. Xavier ini yang harus diberi space untuk menang. Dan makanya kita di sini juga harusnya bakal lihat agak susah untuk tim Indonesia mengamankan neutral objektifnya. Harus 50-50 yang dilakukan, bukan kayak game 1 dan game 4. Vival, Retri Battle, Vival yang memenangkannya. Ini dia Vival. Namun kali ini Fumieko bakal coba mundur terlebih dahulu. Masih bisa mundur dengan flicker dan bahkan penalty zone. Gak apa-apa. 2 mungkin bisa dibilang utility yang digunakan sama Fumi. Tapi setidaknya dia tidak terpick off. Tapi Vivero bakal coba untuk memberikan pressure di area atas kali ini. Coba ngebok balik dan Numin Blast yang begitu baik dari seorang Vivian. Dan first blood yang berhasil diamankan oleh Indonesia. Sementara Cini bakal ngebuka map dengan sangat amat baik. Dia jadi tahu pergerakan dari Amores yang lagi bersembunyi di area rebutan. Early game yang sangat baik untuk Indonesia. Dengan neutral objective take 50-50, bahkan resource-nya yang sudah dikeluarkan di arah atas. Indonesia berhasil untuk memenangkan semua kontes yang terjadi di early game. Tapi hanya ada 300 gold lead. Ini dimana Indonesia masih harus main dengan sangat-sangat respect, sangat pelan. Karena balik lagi, mid lanernya yang menjadi kunci ketika masuk ke arah mid to late. Early game pressure-nya belum ada untuk seorang Xavier-nya. Sini harus sangat-sangat sabar bermain di arah belakangnya. Dimana Alpuerto maju ke depan, tertangkap dalam Mystic Field-nya. Udah ada Dawning Light juga yang sangat baik. Dan untuk mid lane, notice ya untuk sini dia nggak pernah coba untuk full clear wave-nya. Dia coba untuk selalu menahan dan di sini Prince Wrath dikeluarkan tapi cuman hanya membait wild charge. Wah tapi itu hampir banget sih. Cuma melihat tidak adanya minion juga yang berjalan. Dan kali ini Vival bersama dengan Cini bakal coba untuk memberikan pressure zoning yang dilakukan. Mengusir pemain-pemain dari Filipina di area atasnya. Memberikan space yang banyak ke arah Chell. Setidaknya bisa dapetin beberapa gold turret. Sebelum 5 menit kita berlalu. Oke. Indonesia walaupun dengan adanya Sini di arah mid lane yang menggunakan Xavier masih berhasil untuk melakukan rotasi yang sangat baik. Dengan Sini yang rotasi ke arah atas. Chell memiliki laning yang menang. Amores langsung tertangkap begitu saja. Masih ada damage yang dikeluarkan Momochan. Oh dan bahkan lihat terjebak di area depan Amoresnya. Chell harus tumbang terlebih dahulu. Tapi trade-nya tidak didapatkan oleh tim Indonesia. Dan bahkan kehilangan 3 pemain. Ini menjadi hal yang krusial untuk tim Indonesia. Sementara Filipina mereka bakal mendapatkan turtle yang kedua. Padahal bisa dibilang tadi dari Amoresnya itu udah
ngebuka cukup posisi yang bisa dibilang kayak itu kebuka banget sebenarnya. Untuk tim Indonesia bisa nge-counter dia, tapi permasalahannya damage-nya dari Paris juga terlalu besar. Vival harus berhati-hati, jangan sampai terculik karena Philippines mereka bisa aja untuk melakukan pressure di area mid. Dan sepertinya dari Alpuerto berhasil untuk mencuri ke arah purple-nya. Permainan yang terlalu agresif ya bisa dibilang di sana dengan sini yang balik lagi belum memiliki damage yang cukup untuk melakukan dive. Sedikit miskalkulasi dari Indonesia, tapi masih bisa di comeback lagi. Philippines hanya memegang gold lead 800 yang masih bisa dibalikan. Apalagi juga dengan situasi gold lane di sini, di mana Chell masih memiliki sedikit keunggulan dari XP. Bahkan juga gold harusnya masih dipegang oleh Chell dengan keunggulan 1 kill. Di mana Perez cuma mendapatkan assist di dalam pertempuran tadi. Di sini juga udah ada sedikit pertempuran. Sini diberikan farm lagi. Kali ini dibantu oleh Vival dengan adanya Dawning Light. Tapi kita ada pause di game kita yang kelima. Dan tambah lagi dramatis sekali. Deg-degannya terus menerus. Udah minus 5 jantung sih sekarang. Udah nge-stack. Jantungnya ada 5 ya Mas? Jantung ada 5. Aduh. Tapi ya. Untuk game ini ada 5. Aduh. Ini satu pergerakan yang mungkin agak sedikit terburu-buru ya tadi dari tim Indonesia di area atasnya. Mereka lupa yang mereka hadapi ini juga bisa dibilang cukup berbahaya, yaitu Eve. Yang memang sebenarnya kalau nggak ada efek surprise nggak akan bisa di-cancel tuh Remote Manipulation. Jadi mereka harus udah pasti punya damage di awal untuk numbangin Eve-nya. Atau mereka keluar dari kotak Remote Manipulation untuk nggak berhadapan dan nggak dicengkram kakinya oleh seorang Eve di sini. Dan Philippines sementara ini ada sedikit issue, technical issue, jadi teman-teman harap bersabar. Harap bersabar, tenang. Ini bakal menjadi reset lagi untuk kedua belah timnya tentunya ketika mereka masuk ke dalam in-game nanti. Dan kita bakal lihat apakah pemain-pemain dari tim Indonesia dengan draft seperti ini sebenarnya cukup mengerikan sih, karena posisinya kalau dibawa ke late game pun oke. Indonesia mereka punya 2 asuransi. Bisa dibilang 2 jaminan lah. Mereka punya Xavier, mereka juga punya Melissa. Tapi harus diingat ini Moskov yang juga cukup mengerikan. Apalagi Eve juga ini cukup menyebalkan. Dan sepertinya sebentar lagi kita akan kembali ke dalam game. Mereka harus bisa poking sih, karena kalau misalnya Philippines yang bisa bisa memaksakan all in team fight. Philippines yang memiliki keunggulan yang lumayan besar, ada wild charge, ada final slash, bahkan juga ada real world manipulation. Kalau mereka bisa baiting, bisa menggunakan poke itu untuk membikin atau ya poking aja lah, cicil dikit-dikit untuk mendapatkan keunggulan di dalam team fightnya, itu dimana mereka bisa menang. Dan tambah lagi juga untuk all in, itu tergantung sama Vivian. Moskov bisa banget untuk meratakan tim. Tapi kalau ada Guardians Bulwark yang well placed, itu bisa menjadi kemenangan untuk Indonesia. Bahkan di dalam team fight all in juga, semua di tangan Vivian untuk bisa mendapatkan Guardians Bulwark melawan Perez. Pentungan-pentungan itu ya yang cukup penting dari Vivian. So kita akan back to the game teman-teman. Di mana Philippines mereka memang sedang unggul dengan 3 poin kill-nya. Tapi turtle ketiga akan menjadi jawaban tentunya untuk tim Indonesia. Atau mungkin akan kita lihat team fight lainnya nanti di turtle yang ketiga. Karena dalam waktu 25 detik lagi kita akan melihat dari kedua belah tim. Mereka akan beradu di area sungainya. Sementara Diagon masih berfokus untuk membantu melakukan clear secepat mungkin di area atasnya. Posisi memang sekarang udah mulai bertukar nih. Dari posisi EXP dan juga dari posisi goldnya untuk tim Philippines. Terjadi juga dari tim Indonesia, sedikit telat untuk rotasinya, tapi masih ada rotasi yang sama. Coba untuk mirroring yang terjadi. Tapi kelihatannya dari Indonesia mereka tidak mau menuju ke arah neutral objektifnya. Balik lagi ya, sini bukan merupakan mid game hero atau early game hero, mereka menuju ke arah Perez. Dan Perez kali ini bakal coba ditargetkan, namun cukup peka akan hal tersebut. Dan bahkan ada backup yang datang dari Philippines kali ini. Vivero sudah mulai terlihat di depan mata. Dan ada Void Crystal dari seorang Amores. Sementara menculikan ke arah Perez tentunya tidak akan begitu mudah. Dan mau nggak mau Indonesia mereka harus merelakan turtle yang ketiga jatuh ke tangan pemain-pemain dari Filipina. Tapi Vero mencoba untuk menahan Vivian di area depan. Sementara Chell bakal coba di zoning balik kali ini. Dibalikin keadaannya, satu buah Real Manipulation. Dibuka begitu saja oleh seorang Amores. Dan lihat Perez tuh sakit banget loh.
Yes. Ini gila banget, itu belum pakai Inspire loh. Belum pakai Inspire, sudah bisa menumbangkan Tarat begitu saja. Dan ini merupakan salah satu trade yang sangat baik untuk Philippines. Bahkan di arah atasnya Indonesia. Dari Fumi Eko, 1v1 terjadi di sana dengan penalty zone dan juga final slash yang dikeluarkan. Di arah tengah, Indonesia masih coba untuk menggunakan power. Nice banget, nice skill dari Chell. Dan bahkan ini yang kita butuhkan. Namun kali ini Vivero mencoba untuk mengcover ke arah seorang Chell. Nice Dan meanwhile, dodge. ada Amores datang, tapi lihat dua pemain dari tim Indonesia mulai datang. Dan bahkan dibalikin keadaannya kali ini. Dua pemain dari tim Filipina hilang begitu saja. Namun tidak boleh terlalu mukil dari tim Indonesia. Mereka harus sabar. Tapi sementara ini Vival bakal coba untuk menahan operasi robotnya. Namun ternyata Flicker akan digunakan oleh seorang Amores. Sementara satu buah Downing Light. Namun Cini tidak bisa untuk menumbangkan Amores karena Amores berhasil untuk survive. Pertukaran imbang begini sebenarnya not bad sama sekali untuk Indonesia. Mereka harus coba untuk bertukar untuk mendapatkan sini waktunya mendapatkan scaling itu. Karena di momen kali ini Sini masih kalah banget powernya melawan Amores. Mereka harus menunggu item power spike yang terjadi. Bukan cuma untuk Sini tapi untuk Chell juga. Golden Staff, DHS, dan juga Corrosion Sight. Itu 3 item yang dibutuhkan oleh Chell. Dan untuk Sini mungkin di menit yang ke-10. Itu dimana mungkin powernya udah bisa mulai kelihatan. Dari damage di dalam teamfight-nya bahkan juga dari Mystic Field. Cooldown-nya ini yang harus dipermainkan oleh Indonesia. Dan so far, untuk Indonesia, mereka melakukan hal yang baik banget untuk avoid team fight, neutral objective take. Karena itu yang dipaksa oleh tim Filipina sekarang. Mereka harus coba untuk memaksa team fight terus-menerus untuk stop, untuk shutdown Chell dan Sini. Iya, tapi sementara nih ya, Indonesia berhasil untuk menyamakan kedudukan point kill 3 sama. Dan nice cover juga. Tapi Vivero, masuk kali ini dengan satu buah wall charge. Tapi Chell mencoba untuk bertahan. Vivian mencoba untuk mengcover. Namun trade yang terjadi dari kedua belah tim di area atas kali ini. Ini bakalan hitungannya mahal kalau Perez bisa sampai dapetin Vivian. Namun, dari Alpuerto tiba-tiba terculik di area rivernya. 2 poin kill berhasil diamankan oleh untuk Indonesia. Sementara Filipina, mereka bakal coba mundur terlebih dahulu. Ini Lord yang bisa diamankan oleh Indonesia karena gak punya retribution. Tapi Daigon, where are you going? Bakal hilang begitu saja. 3 poin kill. Ini cukup untuk tim Indonesia bisa mengamankan Lord yang pertama setidaknya. Dan Vivian bakal coba untuk mencari informasi terlebih dahulu. Vivero bakal diusir mundur. Dan ini dia, pemain-pemain dari tim Filipina. Mereka gak bakal bisa melakukan kontes. Dan ini akan menjadi Lord yang bisa diamankan oleh tim Indonesia. Let's go! Macro play yang sangat jenius yang dilakukan oleh tim Indonesia. Menggunakan kesalahan dan overextension dari Chell di atas untuk dibalikan langsung ke arah Lordnya. Langsung decision making yang terjadi dari tim Indonesia yang sangat baik. Nggak coba untuk maju ke arah atasnya atau rotasi untuk react. Tapi malahan menuju ke arah bawahnya mengetahui bahwa Sini sudah mendapatkan item power spike-nya. Yang tadi kita bahas di menit yang ke-10. Cloud Destiny, stacks-nya sudah mulai kelihatan. Dan juga dengan Enchanted Talisman-nya. Meanwhile untuk Chell, DHS dan juga Corrosion Sight sudah di-block menuju ke arah Golden Staff-nya. Ini dia power spike yang bisa digunakan untuk terus-menerus melakukan damage ke arah belakangnya. Dan bahkan Tier 2 Tarat akan diamankan secara aman. Wow, ini dia kesempatan untuk tim Indonesia kalau mereka mau leading lebih jauh dari segi objektif. Sementara Vivero udah mulai terjebak di area depan, namun tidak akan terlalu overcommit dari Indonesia. Sembari Lordnya yang sudah berhasil di-clear oleh tim Filipina dengan begitu cepat di area bawah. Sementara Chell bakal coba mengambil repositioning, tapi Vivero masuk. Dan bahkan combo yang bagus dari tim Filipina di mana Diagon masuk dengan satu buah final slash. Chell yang akan menjadi incaran target pertama yang akan ditumbangkan. Namun itu cukup untuk tim Filipina karena mereka harus menahan terlebih dahulu gempuran yang dibawakan sama tim Indonesia. Mereka harus sangat berhati-hati di sini di mana Chell lagi-lagi bisa tertangkap dengan adanya wild charge flicker combo. Chell dia harus coba untuk melakukan damage sebagai terakhir, damage terakhir. Dia harus menunggu di arah belakangnya. Berikan range damage pokingnya kepada Sini aja. Karena dari Melissa, salah satu pick ini atau mungkin unique pick dari unique style dari Melissa pick ini itu dimana dia harus coba untuk all in. Itu yang membuat Melissa baik. Kalau misalnya tidak bisa mendapatkan all in-nya untuk poking, Melissa agak kurang sebagai hero-nya. Jadi berikan job desk itu kepada Xavier-nya. Dia maju sebagai finisher atau sebagai last damage untuk timnya ketika semua resource sudah digunakan dari tim Philippines. Dan itu yang harus dilakukan kali ini untuk Chell untuk adaptasi. Karena Philippines tiap kali mereka lihat Chell, mereka langsung inisiasi. Iya, tentunya karena ini menjadi damage dealer utama yang sangat diandalkan untuk tim Indonesia.
Namun jangan lupakan Perez karena Perez ini juga bisa terbilang cukup free loh. Dari tadi dia bisa dapetin farmingannya dan bahkan bisa dibilang dari segi level juga masih keep up dengan pemain-pemain dari tim Indonesia. Tapi satu Malefic Roar untuk attack penetration akan lebih sakit lagi damage dari seorang Chell. Tapi masalahnya itu yang tadi sudah dibahas sama Mirko. Positioning dari Chell ini begitu penting. Yap. Ketika Melissa udah benar-benar free hit di area belakang dengan ngirim modelsnya, itu benar-benar bakal jadi positioning atau mungkin bisa dibilang momentum yang terbaik lah dari seorang Melissa. Sama sebenarnya perilakunya dengan Perez juga. Tapi ini bakal jadi PR untuk semua bisa dibilang pemain-pemain lainnya. Karena roamernya harus jalan, EXP-nya harus bisa ngekat, dan bahkan positioning dari Cini ini juga penting. Tapi kali ini bakal coba dibuka di Mystic Field-nya. Menahan Alpuerto di area depan. Sementara Vivian bakal berfokus untuk membantu ke area Lord yang sudah mulai dipok. Dan lihat Cini memberikan damage yang begitu besar ke arah seorang Diagon. Chell bakal coba untuk membantu biar lebih cepat untuk mengamankan. Tapi Diagon sempat tertahan di area depan, tidak kontrol overcommit. Dan Vivera mulai masuk wall charge. Konek ke arah seorang Cini. Namun Cini masih bisa bertahan kali ini. Bakal coba ditahan terlebih dahulu Alpuerto di area depan Fumi. Di penalty zone yang memang tidak connect. Tapi pemain-pemain dari Filipina mereka mau maksain untuk mendapatkan turret di area mid terlebih dahulu. Satu turret mid pecah. Mencoba untuk memberikan distraction. Tapi kali ini lihat Lordnya. Apakah akan diamankan? Satu buah Spirit of Destruction. Vival! Berhasil untuk mendapatkan satu buah retribution ke area Lord. Dan bakal coba dipaksakan ke teamfight-nya kali ini. Mencoba untuk ditabrak terlebih dahulu. Chell masih mau lebih. Tapi kita lihat bakal ada final slash. Namun Diagon akan tumpang begitu saja. Alpuerto mencoba untuk mundur. Tidak akan ada damage tambahan dari Filipina. Oh my god, lagi dan lagi Indonesia berhasil untuk mengacak tim fight-nya menggunakan cicilannya dan juga positioning yang sangat on point kali ini dari kedua Chell dan juga Cini. Yes, ada wild charge yang keluar dari Vivero yang berhasil untuk connect ke arah Cini-nya, tapi oh my god, ada kill lagi yang diamankan oleh People ke arah Perez. 30 detik untuk reset, untuk respawn. Indonesia memiliki enhanced Lord-nya. Mid lane langsung ditargetkan Momo-chan. Bakal coba dipaksa tim fight terus-terusan kali ini. Dan lihat Fumieko masuk dengan satu buah penalty zone. Bakal coba ditahan dengan satu buah barrier. Dan Chell bakal bermain lebih objektif kali ini. Perez yang terculik di area mid-nya. Sementara Mystic Field mengenai ke arah seorang Alpuerto. Masih punya Mortal Coil untuk mundur. Dan Chell lihat betapa disiplinnya pemain-pemain dari Indonesia. Tapi mereka harus benar-benar sabar. Gak boleh terlalu gegabah. 8 detik untuk Perez. 8 detik bahkan Perez bisa muncul ke permukaan kali ini. Sementara Lordnya bakal coba digiring ngepok terlebih dahulu dari jauh oleh Cininya. Sementara Vivian bakal menjadi garda depan dan ini bakal menjadi Lord yang dilepas aja sama tim Indonesia karena mereka mau fokusnya untuk dapetin. Tapi penalty zone masuk dari Fumieko. Sementara dari seorang Amores akan hilang begitu saja. Dan Filipina bakal coba diacak-acak kali ini. Indonesia kemenangan di depan mata. Vivero hilang begitu saja Indonesia. Mereka mau ambil kemenangan ini. Medali emas di depan mata. Dan ini dia kemenangan yang meyakinkan. Indonesia mencoba untuk bertahan. Dan bahkan kali ini bakal coba ditahan. Oh no. Dari seorang Chell. Masih mencoba bertahan dan wipe out untuk tim Indonesia. Indonesia berhasil untuk mendapatkan medali emas dengan kemenangan 3-2. Balik lagi untuk Indonesia. Let's go! Medali emas yang diamankan dengan match point untuk Filipina.